Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahfukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga segala ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti iman, kecintaan dan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua, baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih dipertemukan dengan salah satu di antara bulan-bulan mulia Al-Ashhurul Hurum, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran, tepatnya di surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan dan 4 diantaranya bulan mulia, Ashhurul Hurum, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 yang berurut dan 1 yang terpisah. Yang berurut ini adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang terpisah itu adalah Rajabun Mudhar, ma baina Jumada wa Sya'ban. Rajab Mudhar adalah
bulan yang terletak antara bulan Jumadal Akhirah dan Sya'ban, yaitu bulan yang ketujuh dari penanggalan Hijriyah. Bulan yang kita berada padanya, yang baru-baru rasanya kita memasuki 1 Rajab, ya sekarang sudah 4. Saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan kepada kita semua bahwa untuk mempertanggungjawabkan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua bahwa la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'a. Tidak akan bergeser 2 kaki anak Adam pada hari kiamat nanti sebelum ditanya tentang 4 perkara. Salah satu di antara yang 4 ini adalah an umrihi fima afnah, tentang umurnya, di mana dia habiskan. Jangankan untuk mempertanggungjawabkan 1 tahun yang lalu, apatah lagi 60 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu, untuk mempertanggungjawabkan mulai dari 1 Muharram yang lalu, atau bahkan dari 1 Rajab kemarin. Ini berat untuk kita pertanggungjawabkan. Jika ingin dibandingkan dengan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang kita lakukan, tidak sebanding, jauh. Sehingga mari kita gunakan kesempatan ini. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian padanya. Yang sudah sering saya ingatkan sebagai pengingat buat diri dan untuk saudara-saudara yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman, Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri-diri kalian pada, bukan hanya pada 4 bulan mulia itu saja, tapi semua bulan yang 12 itu kita dilarang berbuat zalim. Jangan menzalimi diri, jangan menzalimi sesama, jangan berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pada 4 bulan yang mulia ini. Di bulan Rajab misalnya, kita bisa memuhasabah diri kita dari 4 hari, dari hari pertama sampai hari ini. Tidak adakah kezaliman yang kita lakukan terhadap diri kita? Tidak adakah kezaliman yang kita lakukan kepada sesama? Tidak adakah kezaliman yang kita lakukan terhadap Allah pencipta kita yang memberikan kita segala bentuk nikmat? Kalau masih ada, tempatnya kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sudah sering kita jelaskan, bahwa segala bentuk kezaliman itu adalah dosa. Kita harus mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada bulan mulia ini. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzalimi diri kalian padanya. Bulan Rajab betul bulan mulia, tapi tidak ada perlakuan khusus. Tidak ada ibadah khusus, tidak ada amalan khusus yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melakukan ibadah-ibadah, ritual-ritual yang biasa seperti yang kita lakukan.
di bulan-bulan sebelumnya. Meskipun ibadah yang kita lakukan pada bulan Rajab ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Kezaliman, dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang diajarkan kepada kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ya Allah, aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Artinya kezaliman itu adalah dosa. Dan kita mengakui saya banyak menzalimi diriku, dan itu adalah dosa. Dan aku meyakini bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Rabb. Faghfirli maghfiratan min indik. Ya Allah, ampuni aku dengan ampunan dari sisimu. Sudah pernah kita jelaskan bahwa makna dari ampuni aku dengan pengampunan dari sisimu bukan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan keampunan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tapi ada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan oleh hambanya karena ibadahnya, karena ketaatan, karena salatnya, karena puasanya, karena sedekahnya, karena amal-amal baik. Ya Allah, jangan mengampuni aku hanya karena amalanku. Ampuni aku dengan pengampunan dari sisimu, bukan karena salatku, bukan karena puasaku, bukan karena sedekahku. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni, dan rahmati aku. Innaka antal ghafurur rahim, karena sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau bukan karena rahmat-Mu ya Rabb, kami tidak akan bisa mendapatkan surga-Mu. Sehingga meskipun kita setiap hari meminta, meskipun permintaan kita untuk kesekian kalinya juga saya mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3 permintaan kita dalam doa ini. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, dan wa qina adzabannar, dan bebaskan kami, jauhkan kami dari azab neraka. Yang terkadang kita tidak adil dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami hasanah, kesenangan hidup di dunia. Dan kita semua meyakini bahwa kesenangan itu tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita wujudkan tanpa usaha. Maka kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan hasanah dunia itu. Habis waktu kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, semua pikiran bagaimana supaya bisa mendapatkan hasanah dunia. Tapi ketika kita melangkah pada tahapan atau penggalan doa yang kedua, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan. Ya Allah, karuniakan kepadaku kesenangan hidup di akhirat. Yang seharusnya kita juga meyakini bahwa itu tidak bisa kita raih kesenangan akhirat tanpa usaha. Maka berusahalah dengan maksimal untuk mendapatkan kesenangan akhirat itu. Tapi mari kita melihat ketidakadilan kita ketika ingin mendapatkan kesenangan dunia dengan kesenangan akhirat. Jauh berbeda usaha kita. Dalam satu pengajian saya mengingatkan bahwa salah satu di antara cara untuk mendapatkan kesenangan akhirat itu lewat salat. Tapi mari kita melihat diri kita masing-masing. Bagaimana perlakuan kita dengan salat? Bagaimana kesungguhan kita dengan salat?
Meskipun kemarin saya membuka dan mendengarkan bertalian dengan wafatnya Kiai Jazir yang luar biasa. Kita melihat bagaimana pengantar jenazah, subhanallah, masya Allah. Itu pertanda bahwa beliau adalah orang baik. Semua orang bersaksi bahwa beliau adalah orang baik, yang semoga Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia biasa, dia tentu punya kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, banyak masjid, banyak imam, hanya imam salat. Saya tersinggung berat. Termasuk saya hanya imam masjid, belum imam salat, belum imam masjid. Kenapa? Masih banyak jamaah yang saya tidak kenal. Masih banyak jamaah yang saya tidak tahu alamat, bahkan tidak tahu namanya. Belum tahu apa pekerjaannya, bagaimana keluarganya. Kalau beliau mengatakan bahwa imam masjid itu adalah imam yang mengetahui, saling mengenal satu dengan yang lain. Jamaah masjid itu adalah orang yang saling mengenal di antara jamaah. Tapi kalau jamaah salat, habis selesai salat pergi, tidak peduli siapa orang di sampingnya, siapa orang, bagaimana keadaannya. Sehingga beliau menyebutkan ada satu di antara contoh-contoh kebaikan yang dicontohkan itu adalah ketika imam itu adalah imam masjid, melihat ada jamaahnya, orang semua sudah pulang, dia masih bermunajah kepada Allah, didatangi, ada apa? Kok murung? Kok munajahnya panjang? Lalu orangnya mengaku, saya lagi di PHK. Ditanya, apa pekerjaanmu, apa keahlianmu? Lalu dia menyebutkan, kemudian diberi solusi, disampaikan kepada bendahara masjid, ada uang, kasih bantuan. Kata beliau, kita kasih 8 juta untuk jadi modal usaha. Kemudian dia sampaikan bahwa kalau ada yang ingin memasang AC di kantornya, di rumahnya, hubungi lewat Masjid Jogokarian. Dikasih nomor, dikasih kerjaan. Nah itu baru imam masjid. Kalau imam salat, seperti yang berbicara, selesai salat pergi, tidak peduli bagaimana dengan jamaah. Itu salah satu yang disebutkan oleh beliau, yang ternyata saya juga mengirim di grup Nurul Tijarah kemarin bahwa apa yang disampaikan oleh Salim Afillah itu dalam takziahnya, dalam wa'idhahnya, ternyata metode Iqra itu adalah dari beliau, meskipun bukan beliau yang menyusun itu. Tapi itu disusun, sehingga Salim Afillah mengatakan bahwa kalau ada yang mengkritisi kenapa orang yang tamat Iqra itu tidak tartil dalam bacaan, karena memang dia dibuat bukan untuk mentartilkan, tapi itu untuk menjaga akidah, menjaga iman. Karena salah satu bentuk bagaimana supaya iman itu bisa terjaga. Kenapa orang bisa gampang sekali berpindah agama? Dan itu yang dia rasakan, pengalaman sehari-hari di sana, bahwa banyak orang yang gampang sekali berpindah agama karena tidak merasa memiliki agamanya, tidak merasa memiliki Islam. Sehingga beliau mencari apa yang seharusnya dilakukan agar orang itu berasa memiliki agama. Salah satunya adalah kalau dia mampu mengucapkan huruf-huruf Al-Quran, maka dibuatlah metode, dicari kiai yang bisa membuat metode tercepat untuk bisa mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Maka muncullah Iqra itu.
Sehingga ini untuk menjaga akidah. Orang yang sudah bisa mengucapkan, melafazkan huruf-huruf Al-Quran, insya Allah akan menjaga agamanya. Beda dengan orang yang tidak menjaga itu. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali pada diri kita masing-masing, bahwa apa yang kita harus lakukan khususnya di bulan mulia ini, maka perbanyak melakukan ibadah-ibadah, perbanyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tidak mengkhususkan pada hari-hari tertentu, pada waktu-waktu tertentu, seperti yang dilakukan oleh sebagian besar umat Islam, terutama di Indonesia. Malam Jumat pertama, mereka melakukan ada yang disebut salat raghaib, ya, antara maghrib isya. Ini tidak ada contohnya, ya, tidak ada contoh. Kalau kita mau mengatakan anak-anak makasimu tuh, ya, ibadah juga, nah justru karena ibadah itu, ya, kalau dari masalah biasa, masalah duniawi tidak ada masalah. Ya. Kita kembali kepada kaidah bahwa al-aslu fil ibadatil butlan, ya, at-tahrim. Asal dari satu ibadah itu adalah batal, haram, tidak boleh dilakukan hatta yaqumat dalilu alal amri, sampai ada dalil yang memerintahkan. Jadi kalau ibadah yang kita cari adalah perintahnya, ada perintahnya, kerjakan. Tidak ada perintahnya, jangan berani, karena percuma. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak, ya, tidak dipahalai, sia-sia, bahkan bisa jadi dosa, wal'iyadu billahi min dzalik. Nah, sehingga kita melakukan ya seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Puasa, perbanyak puasa, puasa Senin Kamis, puasa Daud, ya, puasa Daud. Kalau tidak bisa, puasa 3 hari dalam setiap bulan, itu yang dilakukan. Perbanyak zikir, perbanyak doa, terkhusus pada waktu sahur. Ya, ciri orang yang bertakwa, wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Ya. Kanu qalilan minan laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Itu orang bertakwa. Itu orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada seorang sahabat yang diakui bagaimana bacaan Al-Qur'annya di malam hari, ya, sehingga ada sahabat mengkhatamkan Al-Qur'an sekali di siang hari, sekali di malam hari, ya. Tapi sahabat ini mengkhususkan waktunya kalau sudah sampai waktu sahur, ya, sudah sampai waktu sahur, mereka tutup Al-Qur'annya, mereka tutup mushafnya, mereka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahal-azim, astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan yang terbaik adalah membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, faghfirli maghfiratan min indik. Kita minta, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sahur, sehingga jemaah sekalian
yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan apa yang kemarin ya, saya mendapatkan informasi dari istri bahwa ada penyampaiannya dari grup akhwat Nurut Tijarah bahwa siapa yang menyampaikan ya masuknya bulan Rajab dapat ya seperti ini dan sebagainya. Kemudian juga ada dari grup ikhwan ya, yang menyampaikan bulan ini ada 4 hari ini, 4 hari ini, 4 hari ini. Siapa yang menyampaikan ya dan menyebarkan ini mendapatkan begini ya, karena ini adalah masalah ibadah ya, masalah ibadah. Tidak boleh kita menyampaikan itu, tidak ada dalilnya, sehingga saya mengatakan sampaikan bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih berkalian dengan keutamaan bulan Rajab, kecuali bahwa dia adalah bulan haram ya, bulan haram. Kita boleh melakukan ibadah-ibadah yang sering kita lakukan, bahkan kita bisa tingkatkan ya salat-salat sunnah kita padanya, tapi tidak mengkhususkan ya, apalagi dengan memberikan iming-iming bahwa siapa yang menyampaikan, siapa yang menyebarkan ke beberapa grup akan mendapatkan ya, keutamaan yang seperti ini dan seterusnya ya. Kemudian yang terakhir, saya juga ingin mengklarifikasi, kalau kemarin saya mengatakan bahwa selamat Hari Ibu ya, lalu kemudian ada di antara jamaah yang mengatakan tidak benar itu ya, tidak benar, bahkan ada yang tidak betul itu Hari Ibu. Di setiap hari kita mengadakan Hari Ibu. Saya ingin menyampaikan bahwa, dan itu saya memberikan jawaban langsung ke grup ya, bahwa ulama kontemporer dalam masalah menyampaikan ucapan selamat ya, itu boleh selama ya dengan syarat bahwa pengucapan selamat itu hanya untuk mengingatkan ya, bakti kepada ibu, dan bukan hanya berbakti pada hari itu saja ya, karena memang ada orang yang penting untuk diingatkan ya. Berbaktilah kepada orang tua, kalau tidak bisa setiap hari ya pada hari ibu itu ya, kita mengingatkan ya. Kenapa? Karena ucapan selamat itu sama dengan ya, ketika kita mengucapkan selamat ulang tahun ya, selamat ulang tahun, selamat bertambahnya usiamu, berkurangnya jatah hidupmu ya, kita mengingatkan. Selama tidak ada perayaan ya, selama kita tidak merayakan itu, hanya untuk mengingatkan ya. Ya, kaidah mengatakan al aslu fil adah ya, al ibahah, al aslu fil asya'il ibahah, tayakum ad-dalilu ala tahrim atau ala nahi ya. Jadi kalau masalah-masalah selain ibadah, maka yang kita cari larangannya ya. Jadi kalau ada larangan ya, kalau saya secara pribadi ya ingin menyampaikan kenapa kita tidak melakukan ulang tahun itu ya, kenapa kita tidak merayakan, karena perayaan ulang tahun ya adalah bagian dari apa yang dilakukan oleh mereka, bukan dari Islam. Nah itu baru masuk itu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Apalagi dalam selamat ulang tahun, karena itu masih rangkaian perayaan 25 sampai tanggal 31 itu masih rangkaian ibadah, sehingga berat untuk kita mengatakan tuh selamat dalam masalah itu ya. Nah kita mungkin punya relasi ya yang non muslim, yang Nasara misalnya ya, kita menyampaikan selamat hari. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu bagian ibadah
Nah, ketika kita mengakui, menyampaikan seperti itu, kita mengakui bahwa Allah punya anak. Ya. Padahal dalam agama kita, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Nah, tanggal 25 itu dirayakan hari perayaan anak Tuhan. Gitu. Natal itu. Kalau mau disebutkan secara langsung, gitu. Selamat hari Natal dan tahun baru itu. Makanya disebutkan ya, Nataru, Natal dan tahun baru. Nah, kita tidak mengucapkan, bukan berarti kita tidak toleran. Intoleransi katanya kalau tidak menyebut itu. Astagfirullahaladzim. Masih banyak cara untuk kita membuktikan bahwa kita toleran terhadap sesama manusia. Ya. Tapi dari awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau diajak toleransi beragama yang disampaikan oleh Nabi, tidak mungkin turun surah Al-Kafirun itu. Ya. Yang Nabi diajak, bagaimana kalau hari ini ya kami menyembah Tuhanmu, besok kamu menyembah Tuhanku, ya, kan begitu. Sababun nuzul dari ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kalau dari awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh toleran dalam beragama, beribadah, maka kita melakukan itu. Tapi Nabi dengan tegas disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, sampaikan kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai mulai dari awal tahun, kalau kita mulai dari Januari sampai Desember ini, jangan sampai yang awal bagus tapi terakhirnya kita menodai semua yang kita lakukan dari Januari sampai Desember. Kenapa? Kita melakukan pelanggaran di ujung Desember itu, dari tanggal 25 sampai 31. Masuk tanggal 1 Januari lagi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka alhamdulillah sekarang kita bertepatan dengan bulan mulia Rajab, maka mari perbanyak melakukan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyak zikir dan doa, ya khususnya seperti yang kita sebutkan tadi, beristighfar pada waktu sahur. Saya juga tidak ingin menyampaikan bahwa ya, karena ada ulama juga yang menyebutkan Rajab ini bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, dan Ramadan bulan panen. Ya, tersebar itu, tersebar. Bagus, bagus. Ya. Kita di bulan Rajab ini, bagaimana supaya berusaha merutinkan apa yang bisa kita lakukan dari kebaikan itu, dan kemudian kita bersungguh-sungguh lebih menambah lagi di bulan Sya'ban, ya, sampai masuk bulan Ramadan. Jangan di Rajab, alhamdulillah, masya Allah, tapi pas Ramadan luntur maksud saya. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, seperti yang sudah sering kita sampaikan bahwa sebenarnya doa ini ya berasal dari hadis yang lemah, ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ya. Tapi yang tidak boleh adalah menisbahkan ucapan ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi itu doa boleh saja kita menyebutkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Dan sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا غفار يا تواب يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.